kita akan tuangkan dalam sebuah bentuk seperti ini, kelas yang signifikan. Bagaimana Pak caranya Pak? Jadi kalian anggap pengennya kelas ini seperti apa? Ya, anak-anak di sini seperti apa? Misalkan Bapak kasih satu contoh, disiplin dan tanggung jawab. Berarti ketika itu sudah dibuat dengan keyakinan kelas, maka semua siswa di sini nanti akan berperilaku disiplin dan juga tanggung jawab. Nanti terserah kalian. Pokoknya kalian inginnya kelas ini seperti apa? Tentunya kelas yang bagus, yang sekiranya bagus untuk digunakan dalam kegiatan KB, KBM, belajar dan mengajar. Bapak di sini ada beberapa kertas yang nantinya kalian tulis di sini kelas yang kalian inginkan itu seperti apa. Boleh satu, boleh juga lebih. Ya, Bapak tidak membatasi. Yang penting yang menjadi keinginan kalian agar kelas ini menjadi lebih baik. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak bagikan ini ya satu-satu ya. Siapkan Bu pulpennya juga. Baik, sudah mendapatkan kartu dari Bapak? Sudah. Sekarang silahkan mulai kalian tulis tentang kelas yang kuimpikan seperti apa. Kelas yang kalian inginkan itu seperti apa. Baik suasana, baik siswanya, semuanya terserah kalian. Bebas, Bapak tidak memberikan batasan berapa yang harus kalian tulis. Bebas terserah kalian, akan menjadi kebaikan kita bersama. Paham? Baik, silakan mulai tulis mengenai kelas yang kalian impikan seperti apa. Kasih waktu 5 menit. 5 menit semuanya sudah harus selesai dan nanti dikumpulkan ke depan satu-satu ditempel. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Baik, silakan yang sudah angkat tangan. Silakan Mbak Inilai maju ke depan. Boleh. Coba Bapak pengen tahu dulu sebelum ditempel ya. Kelas seperti apa yang diinginkan oleh Mbak Laya? Coba bacakan dulu Mbak Laya. Kelas yang kuimpikan: 1. Disiplin dan tanggung jawab. 2. Bersih. 3. Tertib saat guru menjelaskan. 4. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. 5. Sopan santun terhadap guru. 6. Menjaga kekompakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk pemilihan. Silakan Mbak Laya ditempel. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang sudah? Baik, silakan Mbak Laura. Sama. Saya pengen tahu juga kelas seperti apa yang diimpikan oleh Mbak Laura. Seperti tempel. Silakan dibaca dulu. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Laura. Silakan Mbak Laura dibaca tulis. Terima kasih Mbak Nora. Ayo selanjutnya yang sudah. Siapa lagi yang sudah selesai? Silakan. Maju ke depan. Ditempel. Langsung disusul berikutnya. Mbak Anis. Tempel juga. Ayo.
Yang lain juga siap-siap untuk menempel. Ayo. Ayo. Ya. Baik, sudah. Terima kasih semuanya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi baik, nanti keyakinan atau apa yang kalian impikan di kelas ini kita formulasikan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau sudah jadi keyakinan kelas, maka otomatis warga kelas semuanya harus mengerjakan yang sudah menjadi keyakinannya. Paham ya? Ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bunia, rekan guru penggerak angkatan 5, dan juga tak lupa pula teman-teman guru yang sudah sudi hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami untuk sedikit menyampaikan apa yang kami dapat di pendidikan guru penggerak. Dan juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah sudi yang untuk meluangkan sedikit waktu hadir kita berkumpul bersama di tempat ini. Baik, sebagai implementasi dari aksi nyata kami, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi budaya positif. Namun sebelum kita beranjak ke budaya positif, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa salah satu tugas dari seorang guru adalah menuntun dan juga bagaikan seorang petani. Bagaimana petani dia hanya mampu merawat tanaman dengan baik. Bagaimana korelasinya dengan seorang guru? Kalau murid itu diibaratkan maka sekolah itu adalah ladang. Maka seorang petani, guru dalam hal ini di sekolah adalah bertugas untuk menjaga agar tumbuhan itu tumbuh dengan subur. Bagaimana bisa menjaga? Salah satunya adalah dengan membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Ada 6 unsur yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Cuma karena kami ada 2 pemateri dengan rekan kami Bunia, jadi saya kebagian unsur 1 sampai 3, sedangkan selebihnya nanti akan dijelaskan oleh Bunia. Kita langsung saja kepada unsur yang pertama. Disiplin positif. Dalam pemaparan kali ini kami mengambil dari teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau adalah psikolog dan juga pendidik. Bagaimana teori beliau mengenai ilusi? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya itu hanya ilusi belaka. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa kontrol sepenuh hati. Mengapa kita bisa mengontrol murid? Karena murid itu mau kita paham. Selanjutnya, motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi yang terakhir. Nah, ini mungkin menjadi penting karena kita sebenarnya tiap hari bergulat dalam bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dalam diri manusia ada 3 motivasi yang mendasarinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau dengan adanya aturan sekolah, siswa dapat tidak terlambat karena takut dihukum dan sebagainya misalkan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik yang masih dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya belajar dengan giat agar mendapatkan pujian dari guru dan semacamnya. Itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, yang terakhir ini yang bagus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan negara yang mereka percaya. Ini motivasi yang datang dari dirinya. Intrinsik. Ya, motivasi yang datang dari dirinya. Nah, tugas kita sebenarnya untuk membangun yang ketiga. Ya, untuk 1, 2 itu masih banyak risiko, dan untuk membangun yang ketiga itu menjadi satu hal yang sangat
sangat memungkinkan dan sangat dianjurkan. Nah, yang selanjutnya hukuman. Sudah tidak usah dipanjang lebar karena sudah tahu tentang hukuman ya. Nah, yang terakhir dihukum oleh penghargaan. Mungkin selama ini kita sering memberikan penghargaan kepada anak kita. Siapa yang tertib akan mendapatkan permen, atau siapa yang nanti bisa menjawab mendapatkan pulpen dan semacamnya. Nah, bagaimana dalam pandangan yang akan kita bahas? Pada dasarnya pemberian penghargaan itu menghukum pada diri seseorang. Jadi ada dampak efektif yang bisa disebabkan. Ada yang berdampak jangka panjang, ada juga yang bisa berdampak pada jangka pendek. Apa saja penghargaan efektif jika diberikan seseorang kepada sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek? Apa saja penghargaan efektif jika diberikan seseorang kepada sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek? Jadi misalkan contoh seseorang anak selalu diberi penghargaan permen, yang tertib permen. Jadi tiap hari dia hanya ingin penghargaan tertib. Kalau tidak ada berarti hanya itu kan jangka pendek. Jika tidak ada penghargaan maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang tertib tadi. Yang jangka selanjutnya pengaruhnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta menggunakan motivasi dalam diri. Apa? Tidak ada penghargaan yang dulu saya diam dan semacamnya. Dan terakhir kita dapat mendapatkan penghargaan itu karena satu baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, itu lagi kita pun menjadi tidak menyakiti tindakan baik yang kita lakukan. Ya, jadi itu materi pertama yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya